杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat itu, Yin Sude yang berpakaian glamor berdiri di samping Gong Afu, bahkan dengan berani menggoda Yang Ke. Tapi Yang Ke hanya tersenyum, menatap Gong Afu penuh arti, dan pelan bertanya. Apakah Master Sekte Gong tahu apa yang Anda bicarakan? Gong Afu merucutkan bibirnya, mengulurkan tangan untuk merapikan rambut hitam panjangnya yang menutupi telinga. Kemudian dia berkata dengan tenang. Saya bukan anak kecil, jadi saya tahu. Master Sekte Yang, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab atas perkataan saya. Jelas, menyerah dan bergabung adalah dua hal yang sangat berbeda. Sebelumnya, sekte-sekte yang tunduk kepada Yang Ke meskipun mereka mematuhi perintahnya, mereka tetap bukan anggota sekte Lingzhou. Mereka akan mempertahankan nama dan status sekte mereka sendiri. Dan suatu hari nanti mereka akan meninggalkan sekte Lingzhou dan kembali ke markas mereka sendiri. Namun bergabungnya Gong Afu berbeda. Untuk bergabung dengan sekte Lingzhou, ia harus membubarkan sekte Liuli yang ada saat ini. Dengan kata lain, sekte Liuli akan tamat bersama generasinya. Jika Yang Ke menerima mereka, mereka akan menjadi murid sekte Lingzhou. Jadi Yang Ke akan sepenuhnya mengendalikan nasib mereka. Tanpa persetujuan Yang Ke, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan sekte Lingzhou dan menghidupkan kembali sekte Liuli. Jika pergi tanpa izin akan dianggap pengkhianat. Sebuah kesalahan yang tak dapat ditoleransi siapapun. Ini tak diragukan lagi, merupakan keputusan yang sangat berani. Setelah sesaat terguncang, ekspresi para master alam kembali kekosongan di alun-alun berubah. Dan tak lama kemudian, sebagian besar dari mereka menunjukkan kekaguman. Mereka tentu saja mengerti apa yang dipikirkan Gong Afu. Sekarang setelah Yang Ke kembali dengan kekuatan yang begitu dahsyat, menunjukkan kehebatan tempur yang luar biasa, sekte Lingzhou menjadi satu-satunya tempat berlindung yang benar-benar aman di seluruh bintang gelap. Jadi bergabung dengan sekte Lingzhou saat ini tak diragukan lagi, merupakan pilihan yang tepat. Menjanjikan mereka perlindungan yang lebih besar. Namun meskipun mereka memahami hal ini, hanya sedikit yang bersedia meninggalkan sekte mereka sendiri dan bergabung dengan sekte Lingzhou. Lagi pula, para prajurit selalu mengutamakan warisan mereka. Mereka menyandang tanda sekte masing-masing, mewakili warisan yang diwariskan selama berabad-abad, yang merupakan sumber kebanggaan dan identitas. Bahkan Yang Ke pun tak terkecuali. Itulah sebabnya sekte yang dia dirikan di bintang gelap disebut sekte Lingzhou, bukan tanah suci Jiutian atau sekte Tianxia. Meskipun ia memiliki hubungan dekat dengan dua sekte terakhir, dan ia sendiri bahkan merupakan penguasa tanah suci Jiutian. Tapi bagaimanapun juga Pavilion Lingzhou adalah sekte tuannya, dan ia memiliki perasaan khusus terhadap Pavilion Lingzhou yang tak tergantikan oleh tanah suci Jiutian maupun sekte Tianxiu. Tapi Gong Afu sebenarnya ingin membubarkan sekte Liuli dan bergabung dengan sekte Lingzhou, yang menunjukkan bahwa wanita cantik ini memiliki visi jangka panjang, perspektif yang lebih jernih dan pikiran yang lebih teguh daripada kebanyakan orang yang hadir. Jika tidak, dia tidak akan pernah membuat keputusan yang akan mencemarkan nama baik leluhurnya. Pada saat ini, Yang Ke menatapnya lurus, tatapannya dalam seolah ingin melihat ke dalam hatinya. Namun Gong Afu tidak menunjukkan niat untuk menghindar, juga tidak merasa bersalah. Ia menatap mata Yang Ke dengan tatapan yang jernih. Apakah Master Sekte Yang meremehkan kelemahan sekte Liuli? Melihat Yang Ke tidak menanggapi untuk waktu yang lama, Gong Afu pun merasa sedikit gelisah. Setelah bencana yang dialami sekte Liuli, memang tidak banyak murid yang tersisa. Hanya ada 50 orang yang mengikuti saya ke sekte Lingzhou. Tetapi di antara 50 orang ini, 10 berada di alam kembali kekosongan, dan sisanya berada di alam Raja Suci tingkat atas.
Anda cukup mengesankan karena berhasil membawa 50 orang melarikan diri ke sini. Puji Yang Ke dengan santai, masih tanpa mengungkapkan pendapatnya. Gong Aofu merasa sedikit malu. Saya tahu, mungkin ada beberapa ketidaknyamanan antara Sekte Liuli dan Master Sekte Yang sebelumnya. Tetapi jika saya dapat diterima oleh Master Sekte Yang, saya pasti akan melayani Anda sepenuh hati dan mati untuk Anda. Bagi seorang wanita untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, pastilah sebuah tekad yang besar. Bahkan pria biasa pun tidak dapat mengungkapkan ambisi yang begitu tinggi. Setelah selesai berbicara, Gong Aofu berseru lagi. Sudah, berlututlah dan minta maaf kepada Master Sekte Yang. Saya tahu Anda telah melakukan hal-hal yang membuat Master Sekte marah di masa lalu. Insude bergidik mendengar kata-kata itu dan melirik Yang Ke dengan ekspresi memelas. Tetapi ia tidak berniat menentang Gong Aofu. Ia bahkan berlutut di depan umum dan berkata dengan lembut. Sude sebelumnya tidak tahu apa-apa. Dan setelah menyinggung Master Sekte Yang, saya mohon pada Anda untuk bermurah hati dan tidak menaruh dendam pada saya. Bagaimanapun ia sekarang adalah seorang Master Sekte pertama alam kembali kosongan. Jika bukan karena perintah Gong Aofu, ia tidak akan pernah melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri seperti itu. Jika kabar ini sampai tersiar, ia tidak akan pernah bisa menghadapi siapapun lagi. Master Sekte Yang, lihat. Gong Aofu menatap Yang Ke dengan penuh harap. Yang Ke merenung sejenak, menyipitkan matanya dan menatap Gong Aofu. Saya ingin tahu kemana Dai Yuan pergi. Apakah Master Sekte Gong tahu keberadaannya? Dai Yuan tidak ragukan lagi ada salah satu dari sedikit teman Yang Ke di bintang gelap. Meskipun persahabatan mereka tidak terlalu dekat, persahabatan itu jelas tidak dangkal. Namun sejak kemunculan Yang Ke, ia belum menemukan jejak Dai Yuan. Secara logis, jika Dai Yuan benar-benar melarikan diri ke Sekte Linso, dia pasti sudah muncul. Tapi Yang Ke tidak menemukannya, yang membuatnya kesal. Dan dia juga bertanya-tanya, apakah Dai Yuan mengalami kecelakaan? Mendengar pernyataan Yang Ke, Gong Aofu menghela nafas lega. Senyum tipis tersungging di wajahnya saat ia berkata, jika Master Sekte yang mengkhawatirkan keselamatan murid saya bisa meyakinkan Anda bahwa itu tidak perlu. Apa maksud Anda? Dai Yuan mengikuti tetua Ye ke bagian terdalam tanah pasir api mengalir hari itu, jadi dia sangat aman sekarang. Ekspresi Yang Ke berubah dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Karena Yang Ke agak bisa menebak mengapa Dai Yuan mengikuti Ye Xiyun ke bagian terdalam tanah pasir api mengalir. Agaknya ia tak ingin mengikuti orang-orang di alun-alun. Jadi ia meninggalkan sekte tanpa ragu dan memilih Ye Xiyun. Dan dia pasti punya alasan tersendiri untuk ini. Jika ia tak berteman dengan Dai Yuan, ia tak akan melakukan sesuatu yang dianggap pengkhianatan terhadap gurunya. Jadi Yang Ke merasa sedikit tersentuh. Lagi pula dia tak punya banyak teman di bintang kegelapan. Tetapi masing-masing layak untuk berteman dekat. Wei Kuncang dan Dong Xuan tak perlu dikatakan lagi. Rela jatuh ke dalam perangkap demi menyelamatkan Vegito. Terlepas dari hidup dan mati mereka sendiri. Tindakan Dai Yuan hampir setara dengan pengkhianati gurunya. Saya ingin tahu, apakah Master Sekte yang puas dengan jawaban saya? Meskipun Gong Aofu bertanya, wajahnya penuh senyum. Ia sudah tahu isi pikiran Yang Ke, jadi ia tak lagi gugup seperti sebelumnya. Yang Ke tertawa, terbahak-bahak, mengulurkan tangan untuk menarik Yinsude berdiri, lalu mengangguk. Karena Master Sekte Gong begitu baik, sungguh tidak baik jika saya menolak Anda. Mulai sekarang, murid-murid Sekte Liuli adalah murid-murid Sekte Linso. Saya harap kita bisa berbagi suka dan duka. Gong Aofu sangat gembira atas jawaban yang ia cari. Terima kasih, Master Sekte Yang, atas kebaikan Anda dan murid memberi salam kepada Anda. Dia segera mengubah sapaannya kepada Yang Ke untuk mendekatkan mereka. Murid memberi salam kepada Master Sekte. Insude juga membungkuk dengan anggun. Wajahnya yang cantik tersirat rasa malu. Pipinya memerah mengundang spekulasi yang tak ada habisnya. Namun Yang Ke yang mengetahui sifat aslinya tentu saja tidak akan tertipu oleh kepolosannya yang dibuat-buat.
Gadis ini mempraktekkan seni merayu, mengubah auranya untuk menarik perhatian seorang pria sangatlah mudah. Dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk melepaskan tangan Yang Ke, hanya menggenggamnya dengan tatapan penuh kenikmatan. Bibir Yang Ke sedikit melengkung saat ia meliriknya dengan penuh arti. Ia kemudian menarik tangannya tanpa terasa dan berkata, "Master Gong, cukup cakap. Karena Anda telah bergabung dengan Sekte Lingsho, Anda harus mengambil posisi tetua. Dan semua mantan murid Sekte Liuli akan berada di bawah komando Anda." Bibir Gong Afu terbuka, mata yang indah dipenuhi haru. Meskipun bergabung dengan Sekte Lingsho tidak berarti pengucilan atau penindasan. Yang Ke tidak membubarkan mantan murid Sekte Liuli. Sebaliknya, ia membiarkan Gong Afu memimpin mereka dan bahkan menawarkannya posisi tetua, yang tentu saja sangat menyentuh hati wanita cantik itu. Jika ada kesempatan di masa depan, tetua Gong juga dapat memulihkan prestise Sekte Liuli, dan Master Sekte ini tidak akan membatasi Anda. Yang Ke berpikir sejenak sebelum menjatuhkan kejutan lain. Gong Afu segera menunjukkan aura seorang wanita yang rela mati demi temannya. Matanya sedikit memerah saat ia membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih banyak Master Sekte atas kebaikan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada Sekte Lingsho dan memenuhi harapan tinggi Anda." Dia benar-benar ingin mengabdikan diri sepenuhnya kepada Yang Ke. Awalnya dia bergabung dengan Sekte Lingsho sebagai langkah sementara untuk melindungi garis keturunan terakhir Sekte Liuli. Tetapi ia tidak menyangka akan mendapatkan imbalan sebesar itu. Jadi bagaimana mungkin Gong Afu tidak tergerak? Jadi untuk sesaat orang-orang dari sekte lain mengungkapkan penyesalan. Jelas mereka tak pernah menyangka bahwa Yang Ke begitu santai, membiarkan Sekte Liuli membangun kembali sekte mereka di masa depan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka pasti sudah bergabung sejak lama, tanpa perhitungan kecil mereka. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Meskipun Yang Ke santai, dia bukan orang yang bodoh. Bagaimana mungkin dia menerima mereka bergabung setelah melihat perlakuan Sekte Liuli? Jadi banyak yang tampak getir, tetapi mereka memaksakan diri untuk memberi selamat kepada Gong Afu. Sekarang, Gong Afu sekarang dianggap sebagai tetua Sekte Lingsho, jadi mereka tentu ingin menjilatnya. Gong Afu tampak berseri-seri dan penuh energi, saat dia tersenyum dan menanggapi semua orang dengan anggun. Lagi pula dia sudah menjadi kepala sekte, jadi menangani kesempatan seperti itu bukanlah masalah. Yang Ke melihat sekeliling. Tatapannya akhirnya tertuju pada Yan Pei, sehingga wajah Yan Pei sehitam dasar panci. Tak seorang pun bisa menebak aktivitas mentalnya melalui perubahan ekspresinya. Melihat Yang Ke menatapnya, ia membuka mulut tetapi akhirnya menghela nafas, mengepakkan tinjunya dan berkata, "Hati-hati Master Sekte Yang, saya pamit." Yang Ke terkekeh. "Tuan Yan mau pergi kemana?" Yan Pei merutkan kening. "Saya juga tidak tahu, mari kita lakukan selangkah demi selangkah." Pasukan Sekte Roh Mayat sedang menjarah di luar. Meskipun menara Jubao kuat, mereka tidak bisa menanding Sekte Roh Mayat. Kalau tidak, dia tidak akan membawa orang-orangnya bersembunyi di Sekte Lingsho. Sekarang ia hendak pergi dan masa depannya suram. Jadi dia masih sedikit gelisah. "Jika Tuan Yan tidak keberatan, Anda sebaiknya tetap di sini. Meskipun Sekte Lingsho, kami mungkin tidak menawarkan banyak hal. Sekte ini cukup besar untuk menampung orang-orang dari Menara Jubao." Tubuh Yan Pei gemetar. Rona kegembiraan menyebar di wajahnya yang gelap. Ia menatap Yang Ke dengan rasa terima kasih yang mendalam. Tergagap beberapa kali lalu menundukkan kepala, berkata, "Saya malu." Terakhir kali para anggota sekte berpengaruh itu menimbulkan masalah di Sekte Lingsho. Meskipun orang-orang dari Menara Jubao tidak ikut campur, juga tidak turun tangan untuk menghentikannya, dan mereka hanya memberitahu Ye Xiun sebelumnya. Bagi seorang dermawan yang telah menampung dan memberinya perlindungan, tindakan ini sangat tidak etis. Dan sekarang, Yang Ke setelah mengesampingkan dendam masa lalu, menawarkan untuk menampung mereka, membalas kebaikan mereka dengan kebaikan. Hal ini membuat Yan Pei merasa sedikit malu. Itulah sebabnya ia merasa sangat malu. Ia juga tahu bahwa Yang Ke dan Menara Jubao tidak memiliki hubungan dekat.
Beberapa kali mereka berinteraksi seringkali karena kepentingan pribadi. Tawaran Yang Ke untuk tetap tinggal murni karena rasa hormatnya kepada Qiantong. Lagi pula, Yan Pe dan Qiantong memiliki hubungan pribadi yang dekat. Tuan Yan, ini serius. Setelah kita mengatasi musibah ini, Sekte Lingso, Mas saya mungkin masih membutuhkan bantuan Menara Jubo. Saya harap Anda tidak menolak. Yang Ke tersenyum tipis. Master Sekte Yang, Anda bersikap sopan. Jika Sekte Lingso membutuhkan Menara Jubo di masa mendatang, beritahu kami saja. Ekspresi Yan Pe serius. Yang Ke tersenyum puas. Diam-diam berpikir bahwa wajah tegas Yan Pe cukup bijaksana. Ia memang menawarkan untuk mempertahankan Yan Pe karena Qiantong. Tetapi alasan utamanya adalah Menara Jubo tidak bisa diremehkan. Meskipun kekuatan tempur mereka mungkin tidak signifikan di matanya, Menara Jubo memiliki bisnis di seluruh bintang gelap dan memiliki banyak saluran yang tidak dimiliki Sekte Lingso. Bagi Sekte Lingso, untuk tumbuh dan berkembang, memiliki sekutu seperti itu tentu saja merupakan hal yang baik. Terlebih lagi, para pelaku yang memaksa Ye Xiyun mundur dari Sekte Lingso telah diadili dan Yang Ke akhirnya melampiaskan amarahnya. Jadi dia tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini lebih lanjut. Lagi pula, jika dia membunuh semua orang yang hadir, itu juga akan menjadi kerugian besar bagi bintang gelap. Daripada melihat mereka mati di tangannya sendiri, lebih baik membiarkan mereka melawan Sekte Roh Mayat dan menggunakan sisa energi mereka untuk sesaat. Alun-alun dipenuhi kegembiraan. Tetapi 99% ahli bersikap hati-hati saat menghadapi Yang Ke. Takut ia akan membuatnya kesal. Hanya Gong Aofu dan yang lainnya yang telah bergabung dengan Sekte Lingso yang lebih santai. Pada saat ini, Yang Ke sudah lama tidak kembali ke Sekte Lingso dan sangat prihatin dengan urusan sekte tersebut. Ia juga sangat prihatin dengan luka-luka Ye Xiyun dan yang lainnya. Tentu saja ia tidak ingin terus mengobrol dengan mereka. Setelah melambaikan tangan untuk mengantar mereka kembali ke tempat tinggal mereka, dia memanggil orang-orang dari kapal perang dan menyuruh mereka turun. Namun Yang Ke tidak perlu menyapa orang-orang ini. Yang Xiuzhu dan yang lainnya sudah mengurus mereka. Jadi Yang Ke bergegas ke tingkat ke-6 tanah pasir api mengalir. Tapi yang mengejutkannya, bahkan sebelum ia meninggalkan Sekte Lingso, ia melihat seberkas cahaya besar mendekat dari jauh. Di ujungnya terdapat aura yang familiar. Jelas siapa lagi kalau bukan Ye Xiyun. Melihat itu, Yang Ke tertegun tetapi ia segera menyadarinya. Tindakannya di alun-alun meskipun singkat telah menimbulkan sedikit keresahan. Ye Xiyun pasti menyadari sesuatu. Itulah sebabnya dia membawa pasukan Sekte Lingso keluar dari kedalaman lantai 6. Dan sejak mereka kembali, Yang Ke berdiri di sana menunggu. Sesaat kemudian sekelompok lebih dari 200 orang dipimpin oleh Ye Xiyun mendarat tak jauh dari Yang Ke. Sebelum Yang Ke sempat mengamati kondisi Ye Xiyun, ia mendengar Tetua Agung Ye bertanya, "Apakah semuanya sudah ditangani?" Yang Ke terkejut lalu tertawa. "Tetua Agung, apakah Anda begitu percaya pada saya?" Ye Xiyun menjawab dengan tenang. "Anda adalah Master Sekte. Jika saya tidak percaya pada Anda, siapa lagi yang bisa saya percaya?" Yang Ke menghela nafas dan mengangguk. "Sudah ditangani." Ye Xiyun menatap ke arah alun-alun dan berkata lembut, "Bau darahnya menyengat. Banyak orang telah mati kan?" Yang Ke mencibir. "Gunung Seribu Binatang, Sekte Yodan dan Istana Piomio, ketiganya telah dimusnahkan." Ye Xiyun tidak banyak bereaksi. Sebaliknya, orang-orang yang mengikutinya tampak bersemangat, seolah-olah mereka telah membalas dendam yang besar. Ketika sekte inilah yang telah menghasut para penguasa untuk menentang Sekte Lingso, yang akhirnya memaksa Ye Xiyun mundur. "Tuan," Changqi tiba-tiba muncul dari belakang dan membungkuk kepada Yang Ke. "Saya katakan pada Tuan, Tetua Agung membawa kita pergi dari markas bukan karena kita tidak bisa mengalahkan para bandit itu, tetapi karena beliau khawatir pertempuran itu akan mempengaruhi murid-murid kita. Garis keturunan Sekte Lingso kita masih tipis dan kita tak mampu menanggung kerugiannya." "Saya tahu." Yang Ke tersenyum tipis. Changqi tertegun, tetapi segera menyadari apa yang terjadi.
Tanpa sepatah kata pun ia mundur dengan hormat di belakang Yesyun. Yang awalnya berasumsi bahwa mundurnya Yesyun ke kedalaman tanah pasir api mengalir karena kalah jumlah. Lagi pula musuh terlalu banyak. Namun setelah melihat kondisi orang-orang ini, ia segera menyimpulkan alasan sebenarnya. Meskipun kelompok ini jauh lebih kecil daripada sekte dia meninggalkan sekte Lingso dan hampir setengahnya terluka, Yesyun tampak baik-baik saja. Dengan kemampuan yang sebenarnya, bagaimana mungkin orang-orang dari Gunung Seribu Bintang, sekte Yodan dan Istana Pyeongmyo mengusirnya? Jadi, mundurnya dia sepenuhnya karena khawatir terhadap yang lain di sekte tersebut. Yesyun mungkin bisa melawan 10 dari mereka sendirian, tetapi yang lain tidak bisa. Terutama kelompok pertama menurut keluarga Heike yang mengikuti Yangke. Kultivasi mereka masih sekitar ranah Raja Suci. Jika Yesyun tidak mundur, mereka akan benar-benar hancur. Dengan kata lain, jika Yesyun memilih untuk bertarung sampai akhir, hasil untuk sekte Lingso pasti akan menjadi bencana. Dan setidaknya setengah dari orang-orang di alun-alun akan mati. Karena Master Sekte sudah tahu, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Yesyun mengangguk pelan. Ekspresinya sedingin biasanya. Bagaimana luka tetua agung? Dalam perjalanan pulang, saya dengar Anda bentrok dengan 2 anggota kuat dari Sekte Roh Mayat dan menderita luka parah. Ya, mereka memang tangguh. Saya sendiri bukan tandingan mereka berdua, tapi saya baik-baik saja sekarang. Seharusnya saya sudah pulih setelah 1 bulan pemulihan. Baguslah, banyak orang akan segera pindah ke sekte ini dan saya membutuhkan tetua agung untuk memimpin dan membuat pengaturan. Yesyun melirik Yangke dan mendengus. Anda tampak puas berjalan-jalan santai. Yangke tertawa terbahak-bahak. Itu bukan kelebihan saya. Lagi pula saya sudah meninggalkan sekte ini selama 7 atau 8 tahun. Jadi saya tidak begitu mengenal sekte ini dengan baik. Tidak apa-apa, saya akan membuat pengaturan ketika saatnya tiba. Yesyun mengambil alih tanggung jawab. Kelompok yang terdiri dari lebih dari 200 orang itu segera kembali ke markas. Ketika Yangke melepaskan hampir 10.000 orang dari 3 ras manusia, iblis dan monster dari mutiara alam mendalam. Bahkan Yesyun yang tetap tenang, tak kuasa menahan perasaan sedikit terharu. Meskipun Yangke telah memperingatkannya bahwa sejumlah besar pasukan akan ditempatkan di sekte Lingso, dia tak menyangka jumlahnya akan sebesar itu. Terlebih lagi orang-orang ini semua telah dibawa kembali dari kampung halaman Yangke. Jadi kesetiaan mereka bukanlah masalah. Dengan kata lain, dalam hal jumlah, sekte Lingso sekarang sepenuhnya melampaui faksi lain di bintang kegelapan. Tentu saja mereka masih belum sebanding dengan sekte Roh Mayat, yang anggotanya semakin banyak membelot, dan hampir separuh dari seluruh bintang kegelapan telah jatuh ke dalam cengkeramannya. Dengan hampir 10.000 orang yang mencakup ketiga ras, bagaimana mengakomodasi mereka tak diragukan lagi, merupakan tantangan. Namun Yangke tak perlu khawatir. Setelah mengumpulkan para ahli terbaik dari 3 ras manusia, iblis dan monster, Yesyun menanyakan kebutuhan masing-masing dan segera memindahkan anggota masing-masing suku ke puncak gunung yang berbeda. Dan semua puncak ini memiliki gua dan bangunan yang sudah ada. Jadi ketiga ras ini hanya perlu melakukan sedikit pembersihan sebelum mereka dapat pindah. Sedangkan untuk anggota asli sekte Lingso, mereka tetap tinggal di kediaman masing-masing, tanpa perubahan. Hanya dalam 1 hari, Yesyun telah mengurus semuanya dengan tergesa-gesa. Setelah sekte Lingso telah menyerap hampir 10.000 anggota baru dan dapat dibayangkan bahwa di masa depan sekte ini akan benar-benar menjadi sekte terkemuka di bintang gelap. Namun, setelah hampir 10.000 orang ini berbondong-bondong ke sekte Lingso, kurang dari 1/5 dari 99,81 puncaknya yang dimanfaatkan, dan puncak-puncak yang tersisa tetap tak bertuan. Jadi para anggota kuat dari sekte lain yang berlindung di sana menyaksikan dengan iri, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi sebagian besar dari mereka sebelumnya telah menyinggung sekte Lingso. Meskipun Yangke sekarang telah melepaskan mereka, mereka tetap berhati-hati. Takut akan membuat Yangke marah dan diusir. Selama beberapa hari berikutnya, Yangke berpatroli di berbagai puncak sendirian.
menyelidiki integrasi 3 ras, manusia, iblis, dan monster. Dan hasilnya tentu saja bagus. Tak satu pun dari 3 ras, manusia, iblis, dan monster, merasa tidak puas dengan tempat ini. Dibandingkan dengan benua Tongsuan, bintang gelap hanyalah surga untuk berkultivasi. Belum lagi lokasi yang ditempati sekte Lingso merupakan tanah paling subur di bintang gelap. Baru setelah situasi di dalam sekte stabil, Yang Ke mulai mengurus hal-hal lain. Tugas utamanya tentu saja menyembuhkan luka Yesyun dan yang lainnya. Di antara anggota sekte Lingso, Yesyun bukan satu-satunya yang terluka. 90% master alam kembali kekosongan lainnya mengalami luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Luka-luka ini yang ditimbulkan selama pertempuran dengan anggota kuat sekte roh mayat dan sulit disembuhkan karena sifat korosif ki mayat yang berbahaya. Menghambat aliran esensi suci prajurit sekte Lingso. Ini membutuhkan ramuan yang diformulasikan secara khusus. Sebelumnya luka mereka telah ditekan melalui kultivasi mereka yang luar biasa. Kemudian perlahan-lahan disembuhkan dengan esensi suci. Sebuah proses yang panjang. Namun setelah Yang Ke kembali, semuanya berubah. Dia bekerja sama dengan Xian Ningsang untuk memurnikan ramuan khusus guna menyembuhkan racun mayat. Setiap anggota yang terluka meminum 1 ramuan dan kutukan racun mayat langsung sirna. Tanpa racun mayat yang menghancurkan, pemulihan kultivasi mereka tentu saja mudah, terutama dengan Yang Ke yang telah memurnikan persediaan ramuan dalam jumlah besar untuk mereka konsumsi. Dengan demikian, hanya dalam 10 hari, masalah yang telah mengganggu para prajurit tangguh sekte Lingso selama berhari-hari yang tak terhitung jumlahnya telah teratasi. Dan seluruh kekuatan tempur tingkat tinggi sekte Lingso pun pulih. Berkat keputusan bijak Yesyun, sekte Lingso tidak mengalami korban jiwa dalam insiden ini. Lebih lanjut, sebelum pergi, ia mengambil beberapa harta karun sekte yang paling berharga, termasuk buah lilin merah, dupa 10.000 tahun, dan pohon giok kristal 9 lengkungan. Intinya, selain menduduki markas besar sekte Lingso, buah lilin merah, dupa 10.000 tahun, dan pohon giok kristal 9 lengkungan dipindahkan ke lokasi yang lebih ditentukan. Bagaimanapun, buah lilin merah sangat penting untuk memurnikan pil Raja Kekosongan. Sementara, 2 yang terakhir merupakan alat bantu penting bagi kemajuan seorang prajurit yang memiliki makna dan dampak yang tak terbayangkan bagi seluruh sekte. Lebih dari 10 hari kemudian, sekte Lingso telah sepenuhnya stabil. Di aula pertemuan, Yang Ke memanggil semua pemimpin senior sekte Lingso. Tidak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan, tetapi mereka berkumpul dan patuh untuk mendengarkan pidatonya. Namun Yang Ke tidak banyak bicara. Pertama-tama ia berterima kasih kepada para tua atas dedikasi diam-diam mereka selama bertahun-tahun. Kemudian membayangkan masa depan cerah sekte Lingso. Semua itu hanyalah percakapan yang agak remeh. Akhirnya Yang Ke tersenyum misterius, menatap kerumunan dan berkata, "Saya membawakan kalian beberapa barang berharga dalam perjalanan ini. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya efektif di bintang gelap, barang-barang itu pasti akan memungkinkan kalian untuk melihat sekilas penghalang menuju alam Raja Kekosongan. Dan saya percaya bahwa dengan jumlah barang yang cukup, kalian akan berhasil naik ke alam Raja Kekosongan dengan melepaskan diri dari penindasan hukum alam bintang gelap." Dengan kata-kata ini, seluruh aula menjadi hening. Semua orang menatap Yang Ke dengan takjub, seolah-olah mereka kesulitan mencerna beritanya. Bahkan Yesyun tercengang, menatap Yang Ke dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang sedang dia bicarakan. Bagaimanapun, alam Raja Kekosongan selalu menjadi legenda di bintang kegelapan. Sebuah penghalang yang bahkan Yesyun pun tak mampu tembus. Meskipun dia memilih untuk tidak meninggalkan bintang kegelapan bersama Yang Ke dan tetap tinggal, bukan berarti dia tak bercita-cita untuk masuki alam ini. Sebaliknya, hasratnya untuk alam Raja Kekosongan lebih kuat daripada siapapun, karena ia sudah memiliki kualifikasi untuk mencapainya. Auranya telah mencapai kekuatan penuh. Adapun dia memilih untuk tinggal, itu hanya untuk melindungi Yang Yan, agar tidak terjadi masalah tanpa seseorang yang mengawasi sekte. Mendengar kata-kata Yang Ke, dia tentu saja sangat tertarik.
Master Sekte, benda apa yang begitu ajaib? Tanya Go Afu sambil tersenyum. Meskipun dia adalah tetua baru di Sekte Lingso, ia telah berintegrasi dengan cepat. Dan ia bukan orang jahat. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, ia telah mendapatkan rasa hormat dari para tetua Sekte Lingso. Karena itu ia memiliki andil dalam diskusi semacam itu. Yang lain menatap Bianca dengan rasa ingin tahu, menantikan jawabannya. Ini. Bianca tidak menahan diri. Ia melulurkan tangan dan menggenggam udara, menarik sesuatu yang menyerupai kristal. Begitu kristal itu muncul, kekuatan mistik yang lembut merasuki aula. Semua master alam kembali ke kosongan terkejut. Ekspresi curiga dan bingung pun muncul. Meskipun mereka tidak dapat memahami arti sebenarnya dari kekuatan ini, mereka merasa kekuatan itu lebih mendalam dan misterius daripada medan momentum, seperti versi yang telah ditingkatkan. Batu domain. Mata dan kata-kata yang Xiuyu yang cepat mengungkapkan asal-usul kristal itu. Cuanya dan Li Junro juga mengenalinya dan berseru kaget. Mata mereka berbinar gembira. Apa itu batu domain? Alis Xiuyu sedikit berkerut. Di antara orang-orang yang hadir, hanya dia yang memiliki kultivasi paling mendalam. Jadi dia secara alami merasakan keajaiban yang tak terlukiskan di dalam kristal itu. Bahkan persepsi singkatnya saja memberinya perasaan penyucian spiritual. Dia hanya bisa membayangkan manfaat yang akan diperolehnya dari berkultivasi dengan kristal ini untuk waktu lama. Yang melirik Yang Xiuyu sambil tersenyum, memberi isyarat agar dia menjelaskan. Yang Xiuyu mengambil inisiatif segera menjelaskan asal-usul dan fungsi batu domain. Setelah mendengar bahwa artefak ini adalah harta karun yang berbentuk dari kondensasi medan domain akibat kematian seorang master raja kekosongan, mata semua orang di aula berbinar. Ketika mereka mendengar bahwa dengan merasakan keajaiban di dalam batu domain, seseorang dapat melihat sekilas kekuatan domain. Jadi para tetua di aula menghela nafas berat. Mata mereka tertuju pada batu domain di tangan Yangke, seperti sekelompok orang cabul yang melihat kecantikan telanjang. Masing-masing berkilauan dengan hasrat telanjang. Batu domain adalah produk berharga dari penjara darah. Hanya ditemukan di penjara darah bintang Cuiwe. Masing-masing tak ternilai harganya. Meskipun saya pernah ke penjara darah, saya belum pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Namun tetua Lin cukup beruntung untuk sesekali mendapatkannya. Yang Xiuyu menatap Lin Juro dengan iri. Lin Juro menyeringnya sambil menarik batu domain dari cincinnya dan menggocoknya dengan lembut. Cuanyi memperhatikan dengan penuh rasa iri. Saat pertama kali memasuki penjara darah, mereka bertiga berpisah. Meskipun kultivasi mereka yang kuat mencegah mereka menghadapi bencana, mereka juga tidak menuai banyak manfaat. Sebaliknya, Qiang Tong mengalahkan mereka semua. Menembus penghalangnya sendiri setelah meninggalkan penjara darah dan naik ke alam raja kekosongan. Jika mereka bisa memiliki batu domain, mereka dapat memahami kekuatan domain tanpa batas. Dan itu adalah daya tarik yang tak tertahankan bagi siapapun di alam kembali kekosongan. Penatua Lin sungguh diberkati. Changqi mendesah. Namun Changqi, Hao-an, Ning Xianchen, Wang Juan, dan yang lainnya tidak terlalu khawatir. Lagi pula kultivasi mereka baru berada di tingkat pertama alam kembali kekosongan. Bahkan jika mereka mendapatkan batu domain, level kultivasi mereka tidak akan sebanding. Dan mereka tidak akan mampu memahami kekuatan domain untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa mengandalkannya untuk memadatkan medan momentum mereka lebih kuat lagi. Lagi pula, domain adalah peningkatan evolusioner dari medan momentum. Dan memahami rahasia batu domain sangat bermanfaat bagi kultivasi medan momentum. Meski begitu, pengaruh batu domain terhadap mereka yang berada di alam kembali kosongan sungguh tak terkira. Setelah hening cukup lama, Ye Xiun tiba-tiba berkata, "Tuan, kalau boleh saya ingin 10 batu domain." Terdengar suara orang-orang yang menarik nafas dan Yang Xiuyu serta yang lainnya menoleh dan menatap Ye Xiun dengan tatapan tak percaya. Meskipun yang lain tidak tahu betapa berharganya batu domain,
Tetapi Yang Xiuzhu dan yang lainnya sangat memahaminya. Dari 3 orang yang telah masuki penjara darah, hanya Lin Juro yang beruntung mendapatkan 1 batu domain. Namun Ye Xiuyun tiba-tiba meminta 10. Jadi ini adalah permintaan yang keterlaluan. Dan itu tidak sesuai dengan karakter tetua agung. Apakah dia masih tetua agung yang dihormati dan dikagumi? Mengapa dia terlihat seperti bajingan biasa? Yan Xiuzhu dan yang lainnya tercengang. Ye Xiuyun mendengus pelan. Apakah menurut Anda Master Sekte hanya memiliki 1 ini? Mengingat kepribadiannya, bagaimana mungkin dia memamerkannya di depan umum jika dia belum mendapatkan begitu banyak? Dia bukan anak kecil, seseorang yang suka pamer. Kata-katanya menyadarkan Yang Xiuzhu dan yang lainnya, dan untuk sesaat mereka menatap tajam Yang Ke. Mata mereka dipenuhi antisipasi. Yang Ke terkekeh, menggelengkan kepala dan berkata, Tetua Agung benar-benar memahami sifat manusia. Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Master Sekte. Yang Xiuzhu menelan ludah, bibirnya terasa kering. Memang, saya memang mendapatkan cukup banyak batu domain selama perjalanan saya di penjara darah. Ya, banyak. Yang Ke tak berusaha menyembunyikannya, berdiri dan tersenyum ke arah kerumunan. Banyak? Berapa banyak? Tanya Chu Hanyi dengan suara gemetar. Cukup untuk memberi kalian 10 masing-masing. Yang Ke tersenyum tipis. Yang Xiuzhu dan yang lainnya tersentak, menatap Yang Ke dengan tatapan kagum. Aula itu tidak ramai, hanya sekitar 15 orang, termasuk Gong Afu dan Dai Yuan, yang baru saja bergabung dengan Sekte Linzhou. Gong Afu tahu bahwa Yang Ke tidak terlalu menyukai Yan Shude, tetapi sangat peduli pada Dai Yuan. Jadi akhir-akhir ini ia bermain membawa Dai Yuan. Sedangkan Yin Shude, dia tampaknya mulai kehilangan pamor dan tak pantas berada di sini. Sepertinya saya meremehkan kemampuan Master Sekte dan meminta terlalu sedikit. Ye Xiuyun sedikit mengernyit. Raut wajahnya tampak kesal. Yang Ke tertawa terbahak-bahak. Jika Tetua Agung menginginkannya lebih, tentu saja saya akan mengabulkannya. Namun, mengingat tingkat kultivasi dan pemahaman Anda tentang medan momentum, saya rasa 2 atau 3 sudah terlalu banyak untuk Anda. Lebih dari itu tidak akan berguna untuk Anda. Jika saya tidak membutuhkannya, saya bisa menyimpannya dan memberikannya kepada orang lain. Kata Ye Xiuyun dengan tenang. Tapi tak apa, 10 tetap 10. Yang Ke tidak berkata apa-apa lagi. Dengan lambian tangannya 10 batu domain terbang ke arah Ye Xiuyun. Namun Ye Xiuyun tidak bergerak. Cincin ruang di tangannya memancarkan cahaya dan ia mengumpulkan batu domain tersebut. Sebuah pertunjukan keterampilan yang luar biasa. Master Sekte. Wajah Yang Xiuzhu memerah dan ia menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil menatap Yang Ke dengan penuh semangat. Dia bukan tipe orang yang suka menyanjung. Dulu, di Gunung Xingdi, ia selalu bersikap tegas dan tetap demikian bahkan setelah bergabung dengan Sekte Linzhou. Namun kali ini ia harus menelan harga dirinya. Seorang master di tingkat ketiga alam kembali kekosongan, lebih menghargai batu domain daripada yang lain. Meskipun kali ini ia gagal mencapai alam raja kekosongan, selama ia memiliki batu domain di tangannya dan memahami kekuatan domain, ia akan sepenuhnya yakin untuk maju saat meninggalkan bintang kegelapan berikutnya. Sekte Linzhou sekarang memiliki kemampuan untuk berlayar jauh, dan dia yakin Yang Ke akan membawa mereka menjauh dari bintang kegelapan lagi. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.